Syekh Al-Munawwar itu ya, dia belajar dan sering mengunjungi daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dan dia bertanya tentang suatu hadis yang saya sangat mengusik hati saya. Ini hadis sahih atau tidak? Kata Agil Syirat Al-Munawwar ini. Tolonglah Tuan Guru beritahu saya ini hadis bagaimana. Nah, aku belum pernah menggunakan hadis ini, tetapi aku minta waktu, kata dia, 3 hari untuk memiliki hadis ini. Nah, dah 3 hari berikutnya dia pun datang. Ini dicatat nih ya, kisah dia ngomong langsung itu. Lalu 3 hari berikutnya aku datang menemui Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, dan dia tanya, bagaimana guru? Dia bilang, 2 hari yang lalu aku ketemu Nabi Muhammad SAW dan aku tanyakan hadis ini. Beliau menyatakan, benar, aku telah berkata dengan perkataan itu. Dihapuskan baginya dosa-dosanya dan kesalahannya. Ya, dengan mandi juga termasuk proses pembersihan. Apalagi mandi junub itu jelas tidak menentukan dosa-dosa. Nah, hari Jumat kita dianjurkan, kerana sunnah mandi itu kalau berkumpul. Bahkan tiap malam Ramadan sunnah mandi. Ada dasar daripada pendapat ulama. Disunahkan setiap malam Ramadan untuk ibadah itu mandi. Ya, mandi itu bagus. Nah, ini terkhusus hari Jumat, kerana hari Jumat dikhususkan kita berkumpul ya, melaksanakan salat Jumat. Maka disunahkan orang yang berkumpul itu bersih, ya, mandi bersih. Kemudian pakai minyak wangi dan sebagainya. Nanti ada penjelasan dari Nabi SAW. Nah, hari Jumat saja ini Nabi menjanjikan siapa mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu, diampunkan baginya dosa-dosanya, wa khatayahu, dan kesalahan-kesalahannya. Dan ini kata ulama menyatakan ya, penjelasan hadis ini, wa hadza wal muradu bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sesuai dengan yang dimaksud perkataan Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ada hadis yang lain mirip ya, bunyinya mirip, cuman penjelasannya ada tambahan. Apa tambahannya? Nah, dengan ucapan Nabi SAW, man igtasala yaumal jum'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, kana fi taharatin ilal jum'atil ukhra, maka dia dalam keadaan suci, artinya dibersihkan kesalahannya sampai Jumat yang akan datang. Jumat ini dia mandi, bahkan fadilah pembersihan itu berproses sampai ketemu Jumat yang akan datang. Alangkah indahnya setiap Jumat kita mandi, sambung menyambung terus kita, ya, proses di dalam penyucian. Nah, jadi mandi Jumat ini sangat dianjurkan. Kapan mulai mandi Jumat ini? Nah, mandi Jumat ini mulainya dari yakni terbit fajar. Ya, terbit fajar dah boleh mandi Jumat. Setelah, biasanya kalau orang mampamnya mandi subuh, azan ada mandi, boleh niat dah, atau mandinya pagi. Nah, batasnya sebelum berangkat pergi Jumat. Nah, bagi mereka yang beraktivitas, kalau dapat mandinya pagi-pagi, takutnya pulang terlambat. Ya, pulangnya terlambat, dah sempat mandi Jumat lagi. Nah, jadi kalau dia salatnya Idul Adha lain. Idul Adha tu mandinya boleh tengah malam. Start mulainya tengah malam, sampailah menjelang untuk berangkat salat Idain, 2 salat Id. Tapi kalau Jumat startnya setelah terbit fajar, terus waktunya sampai menjelang salat Jumat. Itu penjelasan dalam kitab sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini hadis rawal Hakim an Qatadah. Ini hadis daripada Imam Hakim dari sahabat Nabi bernama yaitu Qatadah atau Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Ada ulama yang berpendapat wal muradu taharatul ma'nawiyah. Ini sebenarnya juga maknanya pensuciannya taharah maknawi, bukan hanya hissi.
Ada orang memahami maknanya hissi lahiriah, tapi ada ulama mengatakan ini penjelasannya taharanya tahara ma'nawi yang tersilat dalam hati. Mudah-mudahan hati kita juga dibersihkan dari Jumat dia mandi sampai Jumat yang akan datang. Karena Islam ini ada terdiri dari dua. Ada syariat, ada hakikat. Pemahaman syariat hissiyah, tapi pemahaman daripada hakikat ma'nawiyah. Sebenarnya kita mandi itu kita iringi juga, mudah-mudahan hati kita pun dibersihkan. Kan gitu? Ya, maknanya seperti itu. Ya. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga bersabda, "Inna yaumal jum'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan." Sesungguhnya hari Jumat itu dan malamnya adalah 24 jam. Ya, berarti sehari semalam. Makanya malam Jumat sudah hitung dah tu. Hari Kamis ni ada tu. Nah, Kamis ni kan. Nah, huruf syamsi terbenam matahari, udah masuk Jumat. Nanti malam kita berbuka sudah masuk Jumat. Sampailah nanti besoknya sebelum terbenam matahari. Terbenam matahari Jumat malam, malam Sabtu. Nah, ini hitungannya ya. Karena Hijriah ini perpindahan hari itu tenggelam matahari. Ya. Bukan Masehi hitungannya tengah malam. Ya, tahun baru 2024 pindah 2000. Orang nunggu jam berapa tu? Jam tengah malam itu tidak masuk itu. Hijriah itu terbenam matahari. Ya, terbenam matahari bergeserlah daripada hari tersebut. Nah, ya'taqullahu fi kulli sa'atin minha 600,000 atiqin minan nar. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan setiap satu jamnya dari hari Jumat itu, yakni pembebasan daripada api neraka sebanyak 600,000 orang. Ini agak aneh ni Pak. Kok besar betul fadilahnya? Sama nih Ramadan juga begitu. Ramadan sama Ramadan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Ramadan ya. Ramadan. Ini Ramadan belum selesai nih. Ya. Dia belum selesai. Baru 13 hari, manfaatkan sebaik-baiknya. Terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Hadisnya panjang, tapi di belakangnya. Saya ambil yang paling belakang sekali. Walillahi utaqa'u minan nar kulla yaumin. Utaqa'u minan nar wa dzalika kulla yaumin. Sesungguhnya bagi Allah di bulan Ramadan ini haknya untuk membebaskan orang daripada api neraka, dan itu terjadinya tiap malam. Ya, tiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, dan itu sepanjang malam Ramadan. Berarti 30 malam. Maka setiap malam jangan tinggalkan doa. Mana doanya? Ya, dihapuskan daripada api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu permohonan, tapi pembebasan lain lagi, ada doanya. Ada doa tarawih yang dibuat oleh para ulama. Nah, saya campur dulu hadis ini ya, belum selesai. Nah, ini riwayat Abu Hurairah. Ibnu Abbas mengeluarkan hadis yang mirip. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala membebaskan hambanya waktu berbuka. Nah, waktu berbuka itu kapan? Maghrib. Berarti dah masuk malam. Nanti malam berarti masuk malam Jumat. Allah membebaskan hambanya waktu berbuka daripada api neraka sebanyak 1 juta orang. Untuk Ramadan. Untuk Ramadan ini. Apabila masuk malam Jumat Ramadan. Nah, berarti malam ini lah ni. Ya kan? Apabila masuk malam Jumat Ramadan, berarti 2 keutamaan ketemu. Ya.
maka Allah membebaskan hambanya daripada api neraka 1 jutanya per jam, bukan 1 malam. Makanya kita dianjurkan minta Allah ma'ti para qawabana minan nar, ya Allah bebaskan kami daripada api neraka. Kita ada ambil doa witir. Ini dibuat ulama. Ini ada doa witir dibuat ulama. Ini bagus doa ini. Cuman masjid jarang pakai. Ini udah dari lama. Ini saya ambil dari kitab Majmu' Syarih. Ya, ulama-ulama dahulu lengkap di doanya ini. Ada yang lebih panjang lagi, tapi ini standar. Ini standar sedang. Kalau dia tawabin itu lebih panjang lagi. Ya, kalau dia tawabin lebih panjang lagi. Nunggunya lama. Nah, kalau ini standar. Ya kan? Nah, di sini ada kalimatnya. Sampai ini kalimatnya ini dipetik dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi nanti kalau malam imam memimpin doa atau yang berdoa, aminkan. Saya beritahu nih. Di sini ada kalimat Allahumma inna laka fi hadhihi lailati, ya Allah sesungguhnya bagimu malam ini, wa kulli lailatin min laili syahr Ramadan, dan tiap malam-malam bulan Ramadan. Nah, ya. Itu semuanya hak Allah Subhanahu wa taala, utaqa'a wa tulaqa'a wa nukadha'a wa umana'a wa usara'a wa ujara'a minan nar. Pembebasan, pelepasan, apalagi keselamatan, keamanan, bebas dari belenggu daripada api nerakanya Allah, itu hak Allah. Lalu tambah lagi, faj'alallahumma wa walidina wa masyayikhana wa muallimina wa walidihim wal hadirina wa jami'al muslimin. Ya Allah, jadikanlah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, orang yang mengajar kami, dan orang tua orang-orang yang mengajar kami, dan yang hadir ya Allah, dan semua umat muslim, min utaqa'i minan nar wa tulaqa'a wa nukadha'a wa ujara wa umana'a wa usara'a wa ikawajaratan minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dan semuanya tadi itu daripada api neraka, bebaskan daripada api neraka, selamatkan daripada api neraka, amankan kami daripada api neraka, lepaskan belenggu daripada api neraka. Itu doanya dibuat oleh para ulama ini. Nah, maka ini doa ini paling bagus. Ya, kalau saya lihatlah, karena sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan ini kan dibaca tiap malam. Dan Allah membebaskan untuk hambanya daripada api neraka, itu berlaku setiap malam. Itu belum selesai. Abdullah bin Abbas melanjutkan daripada Nabi SAW. Apabila telah sampai pada akhir malam Ramadan, Allah membebaskan hamba-hambanya sebanyak orang yang dibebaskan dari malam pertama sampai malam terakhir. Nah, itu dia. Maka kita minta, ya Allah, catatlah kami, tetapkan kami agar kami terbebas daripada api nerakanya Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ramadan ini mahal jemaah, ya, mahal sekali Ramadan ini. Dosa diampunkan, pengampunan, pembersihan, bahkan bisa langsung mendapatkan status pembebasan daripada api neraka. Mudah-mudahan, minta sama Allah. Nah, cuman kalau dapat doa jangan tidur. Ya, waktu berdoa jangan aminkan. Nah, itu gambarannya tadi saya sampaikan, itulah maknanya itu. Ya, itu maknanya. Mudah-mudahan kita dapatkan fadilah keutamaan tersebut insyaallah. Ya. Qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah, dia bilang, Abdul Qadir Jailani mengungkapkan dalam kitab Al-Ghunyah, kitab beliau, akhbarana Abu Nasir an walidihi, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Nasir dari bapaknya, bisnadin, dengan sanad dari Thabit Al-Banani, seorang sahabat bernama Thabit Al-Banani, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala 600,000 atiqin minan nar fi kulli yawmin wa lailatul jum'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan daripada api neraka hambanya sebanyak 600,000 orang. Itu terjadi pada setiap hari dan malam Jumat. Yaumul Jum'ati 24 sa'atan. Hari Jumat itu berjumlah 24 jam. Fukul sa'atin, setiap jamnya 600,000 atiqin minan nar. Allah bebaskan hamba-hambanya daripada api neraka sebanyak berapa tadi? 600,000 per jam. Tapi kalau hari Ramadan per jamnya berapa? 1 juta.
1 juta orang, Masya Allah. Ya, jadi malam Jumat pun tidak boleh sepelekan, besar juga fadilahnya. Itu dipertegas dengan Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali mengungkapkan, kata Imam Ghazali, wa fil khabari, dalam satu khabar berita hadis Nabi Muhammad SAW, ya, kata Imam siapa? Imam Ghazali, inna Allah azza wa jalla fi kulli jum'atin 600,000 atiqin minan nar. Sesungguhnya Allah azza wa jalla setiap hari Jumat dia membebaskan pada api neraka hamba-hambanya sebanyak 600,000 orang. Berarti banyak pendapat nih Imam Ghazali ini, para sufi lah berpendapat bahwa ini benar. Kena maaf ini, walaupun ini hadisnya lemah. Ini orang bilang kan hadis lemah. Macam mana hadis lemah ni kok dipakai? Nah, disepakati ulama, kita buka kitab Arba'in Nawawi, ada mukaddimahnya. Disepakati hadis-hadis lemah boleh untuk fadhailul a'mal, keutamaan dalam beramal. Hadis lemah tak boleh untuk hujah. Dia hanya diperbolehkan untuk keutamaan dalam beramal. Siapa yang menambah amal dengan hadis dhaif, silakan, tak ada larangan. Cuma sekarang ya ni, ustaz-ustaz baru ni mengharamkan hadis lemah. Tak tahu baru dari mana tu. Ini disepakati ulama dari dulu. Hadis lemah boleh dipakai untuk keutamaan dalam beramal. Nah, berarti apalagi sangat lemah sekalipun kadang dipakai oleh sufi. Saya mau beritahu jemaah, ya, mau percaya atau percaya terserah. Ya, kalau ini malam jadikan terakhir saya ngajar, besok tak mau datang lagi, terserah. Ya, ini mau saya sampaikan, jangan kita belajar ini tidak memahami hakikat ilmu Allah SWT yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau Nabi Muhammad SAW tak kita ragukan, tetapi ada hamba-hamba Allah yang menerima tetes ilmu dari Nabi Muhammad SAW. Itu bukan ilmu syariat, tapi itu ilmu hakikat. Hakikat apa? Kebenaran hakiki dibukakan oleh Allah SWT. Ahli hadis benar, dia teliti betul, selektif betul dengan hadis sehingga takut salah. Kalau ada perawinya pembohong satu orang, maka hadisnya lemah, bahkan paling lemah sekali. Kalau ada perawi salah satu hadis itu kencing berdiri, jatuh lemah hadisnya. Betul-betul akhlak pun dipertimbangkan. Karena dia takut jangan sampai hadis Nabi ini terkecohkan oleh orang-orang yang berkhianat. Bagus. Tetapi para sufi ini berbeda. Hadis lemah, bahkan lemah sekalipun dia pakai. Apa sebab? Imam Ghazali coba lihat kitab Ihya Ulumuddin itu. Ayat hadis sahih, nanti penegas di bawahnya dia pakai hadis lemah, bahkan terlalu lemah pun dipakainya. Makanya hadis Imam Bukhari dikritik, Imam Ghazali dikritik. Ya, dikritik. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala membukakan hakikat segala ilmu kepada orang yang dipilihnya, yang menerima tetesan dari Nabi Muhammad SAW, yaitu yang dinamakan waliun min awliyaillah. Dia seorang wali. Wali ini dua pewaris, ilmu syariat, ilmu hakikat. Nah, tatkala ketemu dengan hadis-hadis lemah ini, kadang mengusik hati dia. Bisakah dipakai ini? Kontan malam dia mimpi Nabi Muhammad SAW. Kontan dia. Nah, dia tanya dengan Rasulullah, adakah kau mengeluarkan hadis ini? Ada, kata Rasulullah. Ambil. Dulu ada menteri agama, siapa namanya? Agil Siras Al-Munawwar, kalau tidak salah ya. Al-Munawwar, betul? Bukan Agil Siras NU kan? Itu yang Al-Munawwar belakang itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Betul? Menteri agama dulu pernah tu. Menteri agama. Itu orang alim. Dia belajar di Mekah. Masya Allah. Kok dia baca syair luar biasa. Ya, itu orang alim. Agil Sirat atau Muhammad Agil Sirat Al-Munawwar pun dah salah. Ya. Munawwar. Yang Palembang tu, Palembang dia. Nah, dia belajar dengan ulama di Mekah pada masa zaman itu, ketemu dengan Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Yang silsilah banyak diambil oleh Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani itu.
Ya, saya pun dapat ijazah musafahah dari Syekh Abdul Rahman Syekh Baluga. Beliau dapat dari Ustaz Abdul Rahim Mahmud Al-Yamani. Ustaz Muhammad Al-Yamani pun dapat dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani di Mekah. La ilaha illallah juga kita dapat ijazah, banyak ijazah. Bahkan beliau dapat ijazah semua kitab ya, dari guru beliau. Nah, Syekh Al-Munawar itu ya, dia belajar dan sering mengunjungi daripada Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, dan dia bertanya tentang suatu hadis yang saya sangat mengusik hati saya. Ini hadis sahih atau tidak? Kata Agil Syirat Al-Munawar ini, tolonglah Tuan Guru beritahu saya ini hadis bagaimana. Nah, aku belum pernah menggunakan hadis ini, tetapi aku minta waktu, kata dia, 3 hari untuk memiliki hadis ini. Dah 3 hari berikutnya dia pun datang. Ni dicatat ni ya, kisah dia ngomong langsung itu. Lalu 3 hari berikutnya aku datang menemui Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Fadani, dan dia tanya, bagaimana guru? Dia bilang, 2 hari yang lalu aku ketemu Nabi Muhammad SAW dan aku tanyakan hadis ini. Beliau menyatakan benar, aku telah berkata dengan perkataan itu.